Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Abdullah dari kelompok 4. Insya Allah saya akan melanjutkan presentasi mengenai penerapan kepemimpinan situasional. Ya, metode kepemimpinan sosial ini dianggap cukup baik ya untuk dijadikan sebagai pilihan model kepemimpinan. Maka dari itu ya tidak heran juga banyak pemimpin yang memutuskan untuk menerapkan model kepemimpinan situasional ini. Ya kan, tapi seringkali ada banyak yang kesulitan yang dihadapi untuk menerapkan kepemimpinan situasional ini sepenuhnya. Maka dari itu, untuk mendukung terlaksananya metode kepemimpinan situasional, ada beberapa langkah yang dapat dijadikan cara yang tepat. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi yang terbuka ini merupakan hal yang penting ya dalam menerapkan metode kepemimpinan situasional. Karena komunikasi aktif yang terbuka ini sebaiknya di antara pimpinan dan bawahan itu mengutarakan maksud secara jelas gitu tanpa menutup-nutupi adanya sesuatu. Sehingga akan terjalinnya komunikasi dua arah yang lebih maksimal dalam membantu mengambil keputusan terbaik bersama-sama. Lalu yang kedua ada bersifat adil. Supaya jenis kepemimpinan situasional ini dapat berjalan dengan lancar, maka seorang pemimpin pun harus mampu bersifat dengan adil. Dalam hal ini, adil itu ya memperlakukan bawahan yang satu dengan yang lain secara rata gitu, sama supaya tidak timbul masalah sepertinya iri hati gitu. Oleh karena itu, pemimpin juga harus berhati-hati dalam memerintahkan tugas kepada bawahannya masing-masing. Lalu yang ketiga ada komitmen. Harus siap berkomitmen. Tentunya gaya kepemimpinan situasional ini membutuhkan komitmen yang tinggi, baik dari pimpinan maupun dari bawahannya. Karena itu, sebaiknya pemimpinan bawahan itu bekerja sama dan memberikan komitmen yang terbaik dalam menyelesaikan visi misi organisasi. Sehingga meski memilih model kepemimpinan situasional ini dapat tetap mendukung kemajuan organisasi itu sepenuhnya. Lalu yang terakhir ada rajin melakukan analisa, meluangkan lebih banyak waktu untuk melihat dan menganalisa kondisi perusahaan. Itu adalah langkah yang terbaik gitu. Sehingga pemimpin dapat dengan cepat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai untuk segera diterapkan. Terutama jika terjadi berbagai macam masalah yang menghambat kinerja dalam meraih keberhasilan organisasi. Nah, dari penjelasan yang tadi saya sebutkan itu, dan teman-teman saya sebutkan, rupanya kepemimpinan situasional ini adalah metode yang dapat berubah-ubah sesuai kondisi dan tingkat kesiapan bawahan. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan, seringkali yang mendasari adalah situasi dan kondisi yang tengah terjadi dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, tidak heran jika gaya kepemimpinan situasional ini menghasilkan langkah pemimpin yang berbeda-beda di berbagai saat. Yang terpenting, seluruh situasi yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan tanggung jawab pemimpin pun maupun bawahan dapat berjalan dengan optimal. Sehingga pada akhirnya tetap mengarah pada satu tujuan, yaitu menjalankan seluruh visi misi dari organisasi tersebut sepenuhnya. Yang mana hal itu tuh dapat membawa perubahan yang lebih baik dan menjaga supaya organisasi tersebut tetap berkembang sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.